Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi berbicara tentang Yesus yang mengutus 70 murid. Jadi dalam peristiwa Tuhan ini mengutus 70 murid, Tuhan menyampaikan suatu persoalan lebih dahulu, di mana berkaitan dengan tuayan. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ada di sini bahwa ketika murid itu diutus, tentu diutus ke tempat-tempat di mana tempat yang dituju itu nanti mereka mewartakan Injil, atau mewartakan kerajaan Injil, atau mewartakan kerajaan Allah sana. Tentunya bahwa ketika Yesus menyampaikan persoalan ini, dia meminta agar berdoa, meminta kepada yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Dan posisi sekarang di sini, Yesus itu adalah pemilik tuayan itu, atau yang mampu mengirimkan tuayan itu. Dan para murid yang diutus itu adalah paling tidak jawaban dari orang-orang yang menghendaki atau yang ingin mendengarkan kabar sukacita Injil. Sehingga Tuhan pun mengirim mereka ke tempat-tempat itu. Tetapi Tuhan melanjutkan, perutusan mereka bukanlah perutusan yang gampang, tapi sebuah perutusan yang cukup sulit, karena mereka diandaikan sebagai domba. Jadi mereka itu diandaikan sebuah domba, atau diandaikan domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Tentu serigala di sini gambaran kesangaran manusia. Itu gambaran kekejaman, gambaran kejahatan, boleh dikatakan seperti itu. Mungkin ini diarahkan kepada orang-orang yang memang tidak mencintai kebenaran, atau tidak memahami arti kebenaran, menutup diri dan ingin berkuasa, ingin menjadi orang penting di antara yang lain, dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kuasa itu, menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan, meskipun itu
harus merenggut nyawa. Nah, di sini para murid itu diutus di tengah-tengah serigala ini mewartakan kebenaran yang tentunya bertentangan dengan apa yang berada dalam pola pikir mereka atau apa yang menjadi rencana-rencana mereka. Sini bertentangan dengan konsep mereka tentang yang mereka lakukan itu berhadapan dengan pewartaan para murid tentang kebenaran. Artinya di sini para murid itu yang diutus ya menentang kebenaran itu. Dan tentunya di sini para serigala itu tidak menerima. Bahkan mungkin para murid itu bisa ditentang balik. Bisa jadi seperti itu ya. Sehingga perutusan murid itu tidak mudah. Mereka harus diutus di tengah-tengah serigala. Lalu Tuhan menyampaikan lagi bahwa dalam perutusan mereka itu mereka diperkenankan membawa barang secukupnya. Tidak boleh memikul koper misalnya, atau barang-barang yang berat secukupnya yang bisa dipakai oleh tubuh itu. Sehingga pewartaan mereka nantinya menjadi lebih fokus, tidak memikirkan hal-hal dunia lagi, tidak memikirkan materi ya. Fokus kepada apa yang menjadi tujuan pewartaan itu. Tuhan tadi mengatakan janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Ya. Sini ya Tuhan tadi memberikan gambaran itu bahwa supaya fokus pada tugas perutusan mereka. Lalu kemudian di tempat perutusan itu para murid inilah yang pertama-tama menyampaikan salam damai sejahtera. Artinya membuka pewartaannya itu dengan ucapan damai sejahtera. Ya. Jadi jika itu diterima maka para murid itu pun akan diterima di situ. Dan disitulah mereka akan mewartakan kabar sukacita Injil. Dan di situ pun ya mereka harus semacam sebuah kata inkulturatif itu ya. Mereka makan dari apa yang disediakan. Budaya mereka yang ada di situ sejauh tidak bertentangan ya, bisa diadopsi sedemikian rupa. Lalu kemudian ya pewartaan Injil itu bisa melalui budaya itu ya. Ya, artinya kan mereka mempunyai sarana, kita menggunakan sarana, para murid menggunakan sarana itu untuk mewartakan Injil itu. Sehingga ya mereka diterima, nah, Allah pun semakin dikenal. Tetapi kalau ditolak, ya otomatis bahwa pewartaan itu tidak sampai kepada mereka. Salam damai sejahtera itu pun ditolak atau kembali kepada para murid. Tetapi Tuhan tadi mengatakan, ya pergilah tinggalkan kota itu. Kalau seandainya mereka menolak. Lalu kemudian Tuhan tadi mengatakan, pada akhir ya bacaan itu, misi kamu sekarang itu adalah sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Artinya bahwa tindakan mujizat itu juga merupakan salah satu bagian dari cara para murid atau yang disiapkan oleh Yesus dilakukan oleh para murid mewartakan Injil. Artinya itu menjadi momen bagi para murid untuk mewartakan, menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat padamu. Nah, kan ketika dia mengalami kesembuhan, tentu dia akan bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan yang kuasa ya. Dan di situ pun para murid ya menyampaikan bahwa inilah karya Allah, bukan karya manusia ya. Oleh karena itu kerajaan Allah itu sudah menyapa, percayalah kepadanya. Setidaknya hal-hal seperti itu menjadi inti dari pewartaan itu ya, berkaitan dengan tindakan penyembuhan. Teman-teman saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini ya, Gereja Katolik dalam kalender liturgi Gereja Katolik itu memperingati Santo Lukas pengarang Injil ya. Jadi dia ini adalah salah satu murid yang menuliskan Injil Lukas. Dan tentunya orang ini ya diutus oleh Yesus atau mempunyai refleksi yang mendalam tentang Yesus, tentang karya-karya Yesus. Sehingga pewartaan untuk Injil yang ditulisnya itu terinspirasi Roh Kudus dan membangkitkan banyak orang, secara khususnya iman mereka hingga percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Dan tentunya dalam hal ini Lukas sudah menjadi murid yang diutus ya, melalui caranya sendiri ya, mewartakan kerajaan Injil atau mewartakan Injil. Dan Injil ini adalah tulisannya yang
menjadi poin penting atau yang menjadi referensi penting, referensi iman bagi para pengikut Yesus sampai saat ini. Dari kita adalah bagaimana kita kemudian merenungkan sabda Tuhan, merenungkannya setiap saat dalam kehidupan kita, agar iman kita pun semakin bertumbuh selalu.